berupa zakat. Walaysa fima duna khamsati dan tidak ada dari sedekah daripada kurma berupa zakat. Rawahu Muslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadis yang kita bahas sebelumnya itu teknisnya. Beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan. Nah, berikutnya kita masuk di beberapa hadis yang menjelaskan tentang ukuran berapa nian harta yang harus kita keluarkan. Di awal kita bahas bahwa syarat zakat mal harta tadi itu harus memenuhi syarat, diantaranya harus cukup haul dan nisab. Di samping dengan syarat-syarat yang lainnya. Satu, Islam. Kedua, harta milik sempurna, milik sendiri. Ketiga, dia merupakan harta yang sudah cukup haul 1 tahun tersimpan utuh dan juga memenuhi nisab. Nah, dari hadis yang kita bahas sekarang ini adalah beberapa ketentuan yang menjadi landasan para ulama menetapkan berapa jumlah atau berapa kadar nisab dari beberapa harta yang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata bersabda Rasul, laisa fi maduna khamsin awaqin, tidaklah di dalam apa yang kurang dari 5 uqiyah min warqi sedekah, daripada perak, yaitu zakat. Maksudnya ini bahasanya, tidak ada zakat di dalam dalam harta yang kita miliki berupa perak jika kurang dari 5 uqiyah. Nah, ini berarti berhubungan dengan logam mulia yang kita miliki. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, logam mulia itu yang berharga diantaranya adalah perak. Nah, sekarang kita akan mengkonversi berapa nian 1 uqiyah itu. Ya, sementara di situ dikatakan tidak boleh kurang dari 5 uqiyah. Nah, 1 uqiyah itu 40 dirham. Lebih kurang 28 gram. Jadi 1 uqiyah itu, cara ngitung nama ini. Zakat perak, lagi baru emas ya, ini perak dulu. 1 uqiyah sama dengan tadi 40 dirham. 400 dirham. Banyaknya. 40 dirham. Berarti kalau 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. 5 kali 40 sama dengan 100 dirham. Satu dirham bukan sama dengan berapa tadi? 1 dirham itu 2,975 gram. 2,975 gram. 2,975 gram. Berarti untuk nisabnya perak tadi 200 dikali berapa tadi? Ya benar, 200 dikali 2,975 gram sama dengan berapa gram jatuhnya? Hampir 600. 595 gram. 1
95 gram. Ya. Ini hitungan umum. Meskipun ada beberapa kaki perbedaan sedikit, paling kaciknya sedikit. Ada yang ngatakan 600 gram. Ini balas sampai kurang sampai 600. Berarti nisabnya zakat perak itu nisabnya adalah 595 gram. Seandainya kalau kita kalikan dengan harga perak sekarang, berapa segram perak? 1 gram sama dengan, ada yang pernah enggak pulau kita nilai perak? Ada 60, ada 70.000 segram. Hah? 75 sekitar. Taruh kalau 75 misalnya. 75.000 dikali jadi nisabnya 75.000 dikali 595 berapa juta? Berapa puluh? 44 juta 600 untuk gram, untuk perak ya. 40 juta 400. 40 juta sudah dikali 600 65 25.000 44 625.000. Nah ini untuk perak, hitungan perak ya. Intinya bukan nilai jumlahnya ini, karena ini bisa fluktuatif, bisa naik bisa turun ya. Tapi yang bakunya ini 595 gram, atau ada yang mengatakan sampai 600 gram, bisa di 600 gram, di angka 600, di jumlah 600 gram itu untuk perak. Berarti kurang dari ini maka tidak akan jatuhlah zakatnya. Maka bahasan kita kemarin tentang nisab berarti batas kena zakat. Nisabnya kalau perak berarti 595 gram, tidak boleh kurang dari ini, maka tidak bisa. Kalau dia lebih wajib. Paham sampai sini? Paham. Ini berdasarkan hadis ini. Lain halnya dengan kita bahas kemarin tentang emas ya. Emas itu sampai 97 gram, lebih kurang 13,5 suku. 13,5 suku jumlah emas utuh disimpan setahun, maka keluarlah 2,5% dari duit yang kita miliki tadi. Dan ini bisa dijadikan ukuran harta duit yang kita miliki ya. Baik, lanjut di hadis ini kelanjutannya, walaysa fi maduna khamsi zawdin minal ibil sadaqah. Nah ini kalau kita basuhkan mah ini tidak ada di dalam kurang 5 ekor unta. Jadi tidak boleh kurang dari 5 ekor unta. Seandainya ada ternakan kita, ini balik ke peternakan, zakat peternakan, nisab zakat peternakan unta. Di hadis ini unta itu harus melebihi dari 5 ekor yang kita miliki. Maka kurang dari 5 ekor unta yang kita miliki berarti tidak ada zakat di dalamnya. 2 ekor tidak, 3 sampai 4. 5 ke atas berarti dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sini ada data berapa zakat unta. Maka di sini dimulai dari 5 ekor unta. Itu pun masih ada ketentuan rentang jumlah. Ada 5 sampai 9 ekor unta itu 1 ekor kambing dikeluarkan. 10 sampai 14 ekor unta itu 2 ekor kambing. 15 sampai 19 ekor unta 3 ekor kambing. 20 sampai 24 ekor unta 4 ekor kambing. Baru masuk ke 25 sampai 35 ekor unta, 1 ekor anak unta betina berusia 1 tahun. Syaratnya tadi untanya berumur 5 tahun ya. Mulai dari 5 ekor. 40, 60,
1 ekor yang 3 tahun, 61 sampai 75 1 ekor yang 4 tahun unta betina. 76 sampai 90 2 ekor anak unta betina berusia dari 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Sampai ke atas sesuai dengan kelipatannya. Sapi juga seperti itu, 30 sampai 39, tapi tidak disebutkan di hadis ini. Itu ada penghitungan sendiri dari ulama-ulama gitu tentang jumlah berapa ekor sapi yang harus dikeluarkan menjadi zakat peternakan. Mulai dari berapa? 30 ekor sapi. Kalau tadi. Ya. Ya. Adapun kambing itu mulai dari 40 sampai 120. Dari 40 sampai 120 cuma seekor kambing saja yang dikeluarkan. Naik lagi 121 sampai 200 itu 2 ekor sampai kelipatan berikutnya. Nah, ini menjadi dasar dan landasan tentang harta berupa peternakan itu dikenakan untuk dikeluarkan zakatnya. Baik, kita lanjut di hadis ini. Walaysa fi maduna khamsatin aw suqin minat tamri itu terus sama tamri minat tamri itu kata tamari matikan minat tamri sedekatun. Dalam bahasa kita bahwa tidak wajib keluar zakat kalau ada tanaman kita berupa tamar tadi, kurma yang kurang dari 5 wasak. 5 wasak. Nah, 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 60 sok itu 2,176. 1 wasak itu 60 sok. Sama dengan 1 sok itu 1 sok sama dengan 2,71 berapa tadi? 2,176 kg. 2,176 kilo. Berarti kalau 5 wasak sama dengan 5 dikali 60 dikali 2,176 sama dengan 600-an. 652. Ya, benar tak? Benar tak? 652 kilogram. Ada yang sampai nyebutkan 700, jadi bedanya dikit-dikit. Kalian tadi sampai 600, ada yang menyebutkan sampai 700 kilo. Betul lah hitungannya. 652, 5 kali 6 dikali 2,176. Benar ya? 650 kg. Pakai korean, bukan pakai ini, bukan mau ngelamu kamu tuh. Sekian. Atau main ini kamu. Adiknya. Ada kan viral ya. Dia nak nyontoh nak nyontoh budak ngitung. Datang dia begendang tang. Ya sekitar 650. Ada yang katakan sampai 700 kilo. Nah, sama dengan zakat pertanian. Jadi ini balik zakat pertanian. Jadi 3 bahasan kita hari. 1 zakat peternakan, ya, peternakan. 2 harta berupa
logam, logam mulia. Yang ketiga, pertanian. Ada yang ngatakan lagi tentang padi yang kita tanam. Nah, kalau kita tidak kate kurma, tidak mungkin kita bahas zakat kurma di Indonesia. Tapi ini menjadi landasan. Jadi disesuai makonyo zakat fitri itu, zakat mal itu, ya, berupa tanaman yang apa kalau bahasa wong itu kearifan lokal, yang bernilai sama dengan nilai itu, konversinya sama mah itu, sama dengan kurma itu termasuk zakat pertanian, ya. Atau disebut juga zakat perkebunan, jarang disebut tani, perkebunan, jadi zakat perkebunan. Kaki ada juga zakat pertanian berupa di situ, ya. Lagi ada bahasan hadis yang berikutnya. Itu lebih kurang hitungannya kalau dikatakan dengan satu wasak. Sementara dari hadis tadi tidak boleh kurang dari khamsin. Dari 5 khamsati ausukin minat tamri. Jadi tidak boleh kurang dari 5 wasak kurma, ya. Dari 5 wasak kurma, ya, berupa zakatnya tidak bisa dikeluarkan. Nah, begitulah sebenarnya kita lihat tidak sembarang bicara tentang zakat. Maka kalau ada orang yang khawatir mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki, entah itu peternakan, kemarin kita bahas juga tentang perdagangan kan, berupa aset dan keuntungan, juga berupa pertanian, termasuk logam mulia yang kita miliki, atau uang simpanan. Miris sekali kalau orang tidak mau keluar zakat, karena cuma 2,5% yang dia miliki. Taruh kata Ustadz, kalau duitnya miliaran banyak nilainya Ustadz. Maka jangan heran kalau ada uang yang sangat bakhil itu, ya, dia merasa duitnya naik keluarnya itu sia-sia baik, banyak niat. Kalau dia lah banyak keluar berarti bahwa duitnya banyak. Bahkan jangan heran juga kalau kita jenguk ada uang yang sampai keluar zakat itu sampai 800 juta. Bayangkan kalau 800 juta itu berarti cuma 2,5% 800 juta itu. Selebihnya harta dia berarti banyak. Jangan heran kalau ada uang. Ingat kita pernah dititipi uang 80 juta, ya, yang disebut sebagai zakat bagi dia, bahkan sedekah juga sebagian darinya. Berarti banyak aset uang itu. Nah, dan harus sadar bahwa di dalam aset yang kita miliki, dalam aturan syariat Islam gitu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahkan Allah yang jelaskan sendiri bahwa ada hak orang lain dari sebagian mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa itu dia menafkahkan sebagian rezekinya, entah itu berupa sedekah sunnah atau sedekah wajib. Sedekah sunnah, sedekah yang tak dibatasi kapan dan jumlah. Sedekah wajib berupa zakat. Jadi makanya begitu tegasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menegakkan aturan zakat ini. Ketika orang-orang munafik yang mereka keluar dari Islam sepeninggal Rasulullah menyatakan bahwa mereka menganggap zakat itu sebagai sesuatu yang memberatkan. Beda dengan pajak. Kalau pajak itu sifatnya merata, iya kan? Merata. Kita ini kena pajak kalau kita nih dalam kamar kena pajak kita. Jangankan keluar rumah, keluar dalam kamarnya kena pajak. Itu kalau aturan pajak. Mana dalam pajak dalam rumah ada pajak Ustaz? Hidup lampu tuh ada pajaknya itu. Sekian persen dari total nominal yang kita wajib bayar. HP yang kamu pegang tuh ada pajaknya itu. Sekian persen dari jumlah kuota yang kamu miliki. Jadi gerakan kita nih kena pajak. Di restoran kita makan kena pajak. Ada kaki kita beli barang mewah, pajak pertambahan
nilai. Kita beli baju, beli apa-apa, kena pajak, PPN. Ya. Jadi kita nih hidupnya dengan hari-hari dikelilingi dengan pajak. Untung missing kena pajak. Hah? WC umum. Kalau di rumah ada kena pajak, ada masuk ada. Apalagi WC masjid, tidak kena pajak, ya. Ya ke masjid tidak ada nak semayang apa, numpang nyetor bae. Agak diomongin nak marah kage. Apa omongan ini punya umat, iya. Ini wakaf umat, ini hak siapa saya? Nah, kata urusan mamang itu. Hak siapa bagi wong yang nak ibadah. Itu bagi panjang cerita tentang wakaf ya. Wakaf air, ya, infak gitu. Itu tidak sembarangan itu. Jadi hati-hatilah pakai banyu wudhu ini, hati-hati. Kalau memang kita tidak punya kepentingan di masjid ini, jangan coba-coba ngambil banyu-banyu ini. Ini banyu-banyu infak wong, banyu wakaf, duit wakaf wong, duit infak wong. Ya. Kalau kita kaget misalnya, rumah habis banyu Ustaz, minta banyu masjid baik. Tidak boleh itu, tidak boleh. Ya. Kalau kamu nak niat wudhu dari sini, kamu sholat dari sini. Ya. Jadi jangan numpang nyetor baik kaget. Abang sudah subuh datang sini, subuh tidak datang. Ciren aku mamang itu. Tandoi dia. Nah, baik. Jadi ini di antara hadis dalil yang menjadi sandaran beberapa ulama, tentang para ulama, sandaran para ulama menetapkan batas kena zakat dengan pertimbangan-pertimbangan dan tarian kaidah-kaidah yang lain, sehingga jadilah kita bisa menikmati total atau besaran zakat yang harus kita keluarkan dari harta yang kita miliki. Jadi kita tinggal jadi itulah hebatnya ulama-ulama. Ditelitinya hadis-hadis itu, dilihatnya hadis-hadis itu, kemudian dibuat secara struktur ya. Dijabarkan. Ketika kita punya peternakan seperti unta tadi, mulai dari angka 5 ekor unta, kemudian seperti tadi kita punya simpanan perak, itu tidak boleh kurang dari 5 uqyah, atau apa tadi, berupa perkebunan atau pertanian dari tamar tadi, tidak boleh kurang dari 5 wasak, sampai lebih kurang tadi hampir 700 kg atau 600 sekian kilogram. Jadi kisaran 600 sekian kilogram sampai 700 kilogram. Ya, jadi ini pembahasan kita, pengetahuan kita umum tentang besaran zakat atau besaran nisab yang sudah terkena wajibnya kita mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam.